Nah, ini namanya AED, automated, ya, panjangannya External defibrillator. Automated External defibrillation. Oke, ini tadi yang saya sampaikan, kalau di tempat-tempat umum sekarang sudah direkomendasikan untuk diadakan ya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba henti jantung, belum ada tenaga kesehatan, insya Allah bisa diberikan pertolongan lebih cepat ya, karena nggak perlu latihan. Wali triase, nangis, tolong. Terlalu mendalami peran soalnya. Plug-in pads connector. Kalian pasang itunya, apa namanya, baterainya dulu. Kemudian di sini foto itu. Ya. Plug-in pads connector. Ini adalah padnya ya, smart pad sebutannya, pad. Ini yang nanti ditempelkan di bagian dada pasien ya. Jadi silahkan, sudah di itu kan ini bilang ya, intinya bahasa Indonesianya mah alat ini belum tersambung. Jadi silahkan sambungkan padnya ke alat ini, kalau nggak salah ya. Intinya coba nanti kalian dengarkan. Jadi ini kalian pasangkan, nanti dia akan bilang ada apa tadi itu ya, buka pakaian korbannya, kemudian tempatkan pad ini ya. Nah, penempatannya ini yang saya bilang kalau di sinetron yang nggak benar ya. Satu itu ditaruhnya di bagian apex jantung di bawah ya. Yang satu kalian pasang di bagian sini ya. Nah, kalian nyalakan. Remove clothes from patient's chest. Remove clothes. Buka bajunya dari dada korbannya. Peel white pads from gray plastic case. Yang intinya pasang padnya, to bare ya. skin exactly as shown. Oke, sambil nunggu dia baca gambaran EKG. Kalau ini pantomnya sesuai, dia bisa baca. Gitu. Oh, dia harus di RJP, maka nanti dia akan bilang give compression kayak gitu. Kalau give compression, ya udah kalian kompresi saja terus. Exactly as Gitu. shown. Dan ini biasanya untuk orang awam, sehingga mau tidak mau hands only saja. Jadi silahkan kalian kompresi terus sampai dia menganalisis lagi gambaran EKG-nya apa. Gitu. Ya. Kalau nanti dia bilang give defibrillation, gitu ya, maka yang kalian pencet yang ini, yang merah, tinggal gini doang, udah. Kalian menyingkir yang jelas ya, dan tidak boleh ada benda-benda dari logam yang terpasang di tubuh korban. Gitu. Bisa dipahami? Nah, tinggal ditempel aja, kita tinggal kompresi. Begitu ya? Praktis. Dia yang harus baca gambaran EKG-nya. Gitu? Ada yang mau ditanyakan? Tapi nanti otak pakai ini dong. Ya kalau diminta pakai ini ya tinggal dipasang. Ya. Saya nggak tahu ya, tergantung penguji nanti ya. Biasanya yang jelas akan diminta kalian untuk itu dulu, apa namanya, kompresi dulu lah 2 menit ya. Defibrilasinya berapa kali? Tergantung gambaran EKG yang terdetek di sini. Jadi kalau dia udah bilang 1 kali dikasih kejut listrik kan, nanti dia akan bilang kalau benar tuh ya, ke orang benar itu. Nanti dia akan bilang apa namanya, give compression kayak gitu lagi. Karena kan pasti selang-seling defibrilasi sama kompresi. Ya sambil nunggu kalian harus kompresi lagi gitu. Gitu seterusnya. Sampai nanti dia ya sudah, kalau sudah. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kapan RJP dihentikan? Kalau pasien apa? Sudah ada tanda-tanda kematian. Apa tanda-tanda kematiannya? Pupilnya. Metriasis. Nunggu cek itu. Terus apa lagi? Kebalik ini mah yang di sini ya. Apa? RJP dihentikan bila 1. Penolong kelelahan, tidak ada yang menggantikan. Kalian cuma 1 orang udah capek, nggak ada perubahan gambaran EKG, ya sudah diikhlaskan. Yang kedua,
Korbannya Ya, sudah ada respon. Berarti kan dihentikan, ada nadi, ada nafas, hasilnya itu. Terus tanda-tanda kematian biasanya ditunjukkan dengan ada apa sih? Terus ya tadi ya, lebih ke pupil ya. Biasanya kalau sudah dokter ngecek pupil kok medriasis ya sudah gitu ya. Jadi penolong kelelahan, tidak ada yang menggantikan, kemudian sudah ada tanda-tanda kehidupan, ada nadi, ada nafas, dan yang terakhir ada tanda-tanda kematian ya, yaitu salah satunya dengan pupilnya medri. Kalau korbannya ternyata ya ada fraktur di area toraks, boleh di RJP enggak? tidak. Oh, nggak boleh kalau dia henti jantung. Ada fraktur nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Tapi dia butuh untuk di RJP loh, secara rasional tetap kalian lakukan atau tidak? Lihat dulu ya, kalau frakturnya itu sampai kontusio paru, sampai nusuk ke paru ya kita nggak bisa. Karena pasti dengan kita memberikan penekanan, itu tulang akan semakin masuk ke paru. Hasilnya semakin berbahaya. Tapi kalau memang frakturnya baru krepitasi, ya secara itu krepitasi saja dan memang dibutuhkan henti jantung, RJP, maka yang lebih mengancam nyawa dia kan henti jantungnya. Jadi tetap kita lakukan dulu RJP-nya. Gitu ya. Tapi nanti frakturnya lebih parah. Gak apa-apa, habis itu dia lakukan pembedahan langsung. Gitu. Dulu waktu itu saya ada kecelakaan di rumah tuh. Nggak berani, cuma berani buka jalan aja. Di depan rumah. Ya udah nggak apa-apa, kan kita nggak tahu maksudnya fraktur itu sampai seberapa parahnya. Daripada Anda melakukan pertolongan tapi nggak ada saksi yang menyaksikan Anda yang berbahaya, ya sudah, mending sebisa Anda saja membantunya gitu. Nggak usah sampai di RJP. Hanya memang kalau sudah masuk ke rumah sakit gitu ya, sudah tahu tingkat bahaya frakturnya itu kan begini. Kalau menolong orang dengan gawat darurat kan kita harus mencari prioritasnya terlebih dahulu, mana yang akan ditolong. Kalau kasusnya henti jantung dengan fraktur dan frakturnya belum terlalu membahayakan korban, maka pilih pasti yang prioritas dulu yang untuk diselamatkan gitu. Kan kalau masalahnya di C dengan yang hanya fraktur biasa, kan berbahayanya adalah yang di circulation karena dia masalah jantung gitu. Jadi kita selesaikan dulu, setelah itu kita upayakan dengan pembedahan untuk frakturnya. Setidaknya kalau misalkan frakturnya itu bisa kita pakai bebat gitu ya di area toraks, ya kita bisa berikan bebat baru kita sambil RJP gitu ya. Kemudian satu lagi ada yang namanya DNR ya. Kalau DNR tuh do not resuscitation. Kalau keluarga pasien sudah bilang saya DNR saja keluarganya gitu ya, ya sudah, dengan kondisi apapun sekalipun dia asistol ya tidak boleh di RJP. Kita harus menghargai keputusan keluarga pasien. Gitu ya. Saya mau ditanyakan lagi? Tidak? Cukup? Kalau cukup, saya cuci tangan, kalian gantian nyoba satu-satu ya.